Bapak Ibu yang melekat Allah, belum lama ini saya kaget ada salah satu kiai NU tapi tidak gabung, tidak berkomunitas dengan orang-orang Aswaja. Ngirim di grup, apa yang dia kirim? Peringatan atau doa tahlilan 7 hari, 40 hari adalah tradisi Hindu-Buddha. Nah, ini yang bikin kaget. Dia orang NU, kiai Pak, hafiz Quran. Oh, di palsu tuh. Munqati kali. Semangat dia. Itu kira-kira gimana? Saya pusing juga lihat, ente beneran NU nggak sih? Gitu. Agak kurang yakin juga saya dia NU. Sanatnya putus kali ya. Akhirnya kita bolak-balik lah kitab. Benarkah membaca doa selama sekian hari, ngasih makan berkat, itu bagian dari tradisi Hindu? Kebetulan kita punya sahabat orang Hindu, kita tanya, ada nggak tahlilan kalau orang Hindu meninggal? Ya, saya punya teman namanya Pak Mahadi, mantan orang Hindu Cina. Saya tanya, Pak, Cino, dia digituin gak marah, apa emang dia Cina? Itu orang Hindu ada nggak nih yasinan tahlilan 7 hari? Bingung dia, Laisa. Dijawab apa? Mana ada orang NU yasinan? Mana ada orang Hindu yasinan? Dia mau alaf nih orang. Terus tahlilan ada nggak? Berkatan ada? Nggak ada. Tapi keyakinan bahwa 7.40 itu spesial emang ada. Nah, bisa bedain? Nah, orang NU itu atau Aswaja secara umum, nggak mesti NU. Di Aceh kan ada yang NU, ada enggak. Di Sumatera Barat ada yang NU, ada yang enggak. Itu biasa kalau ada orang meninggal baca sholawat dalailul khairat atau yasinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya bahwa yang di dalam kubur ini butuh syafaat, bantuan. Adakah dalilnya? Apakah ini dalil Hindu atau dalil Islam? Coba kita cek Pak ya. Ternyata Imam Al-Qudai, ahli hadis, Imam Abdul Razak dengan riwayat yang berbagai macam, mengumpulkan beberapa riwayat bahwa orang beriman dan orang kafir kalau mati yuftanani fil kubur, ditanya di kubur, fitnatul qabr. Itu yang disebut fitnatul qabr. Kalau dia mukmin, orang kafir gak ditanya ya. Orang mukmin sama munafik. Orang mukmin ditanya 7 hari, fi sab'i ayyam. 7 hari. Ada lafaznya sab' ayyam, 7 hari. Sedangkan munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Itu yang ngomong Tawus dari sahabat-sahabat Nabi. Tawus itu murid dari puluhan sahabat Nabi. Sahabat yang terkenal namanya Abdullah ibnu Abbas. Namanya Imam siapa tadi? Tawus. Apa kata Tawus? Sahabat-sahabat yastahibuna it'amat ta'am fi tilkal ayyam, suka bagi-bagi berkat pada hari-hari tersebut. Hari ke-7, hari ke-40. Bahkan kalau di kampung istri saya itu dari hari pertama ke-40 malah. Kalau yang dia punya harta waris banyak. Dari hari pertama sampai hari 40 Pak, nggak berhenti-berhenti itu ngasih berkat. Tapi orang sekarang nggak suka dikasih berkat Pak, sukanya dikasih pulus. Pilih, dibawain nasi bungkus atau dikasih amplop. Tuh kan amplop kan, diam-diam dia bilang amplop. Nah, itu boleh diganti tuh tradisinya ntar ya, daripada ngasih bawa berkat nggak dimakan, mending ngasih yang lebih berkah, fulus.
Baik. Berarti ada nggak nih riwayat? Ada ya? Ada yang lebih horor, Pak. Sahabat Nabi sebelum meninggal bilang, kalau aku mati ntar sembelih ya di kuburku seekor unta. Lebih khurafat gak tuh? Itu ada di Bulughul Maram, gak usah jauh-jauh nyarinya. Itu sahabat Nabi, akhirnya karena mengikuti ayahnya juga sahabat Nabi, dia sembelihlah onta, dikubur, dimakan sama-sama. Jadi nyembelihnya horor banget tuh, dikubur. Berarti ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Kalau nanya dalil mah dalil banyak, dia aja nggak tahu. Karena jangankan Musnad Al-Qudai, riwayat Tawus, kitab Imam Suyuti, Sahih Bukhari aja dia nggak khatam kok, gitu. Apalagi Fathul Mu'in, dia nggak khatam tuh ya. Apalagi baca Hasyiah, paling nggak seneng. Jadi nggak nyambung. Kita ngomong apa dia nggak nyambung. Kalau kita baca kitab kuning dianggap itu tandingan Al-Quran. Coba nih tanya sama Pak Doktor nih, menurut antum kitab kuning tandingan Quran atau penjelas Quran? Penjelas Quran. Tapi bagi logika awam, nggak boleh ikut imam, nggak boleh ikut kitab-kitab mazhab. Itu beda dengan Quran. Nah ini racun ini. Kita langsung saja kepada Quran. Dia lupa Al-Quran yang sekarang aja udah beda sama Quran dulu. Tulisannya, cara bacanya sama, khotnya sudah beda. Maka ada penjelasannya, ada ilmunya. Tafsir sahabat aja udah beda dengan tafsir tabi'in, apalagi zaman sekarang. Itu akan berkembang terus, dan mereka menutup itu. Jadi kalau kita mau berdebat juga nggak nyambung, Pak ya. Nah, maka saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk berdebat. Cukup kuatkan aja apa yang kita amalkan. Kecuali nantang tuh, datang ke rumah antum tadi tuh, betul. Itu dilayani aja. Perlu digaspol ya. Terakhir kali ya, udah jam 11 ini Bu ya. Kita mau tanya jawab. Ini pengajiannya unik juga nih, jam 11 masih on aja nih. Udah ada yang tewas-tewas 1-2 tuh. Jangan tewas lah Pak. Saya jauh-jauh dari sono tuh ke sini, jalannya berliku-liku, ketemu 70 harimau. Iya, iya-yaan Pak. Nyampe di sini ditinggal tidur ya. Parah antum ini. Ya udah. Mending ada pertanyaan, jawabannya akan lebih berkembang insya Allah. Ya tafadhol, kalau ada pertanyaan silakan dikondisikan.